Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau mengatur segala yang ada di langit dan di bumi. Dengarkanlah dengan rela permohonan-permohonan umat-Mu, dan berilah damai-Mu bagi kami pada zaman ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai seorang manusia biasa, kita tentu pernah mengalami kejenuhan, rasa lelah, rasa kecewa, dan rasa tak berdaya. Apalagi ketika apa yang selama ini kita impikan dan kita harapkan tak jua menjadi kenyataan. Selain itu, dalam hidup bersama, kita juga sering mengalami pengkhianatan, sengketa, perselisihan, dan ketidakcocokan. Tidak jarang hal ini justru membuat kita semakin jatuh dan terpuruk. Bila hal itu terjadi, sanggupkah kita bertahan? Sanggupkah kita bangkit kembali? Sanggupkah kita memulai mimpi yang baru? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari Minggu biasa kedua ini, bacaan pertama yang diambil dari nubuat Yesaya berkisah
tentang keselamatan yang akan segera datang bagi seluruh umat manusia. Tuhan akan segera menampakkan kemuliaannya dan segenap bangsa akan melihat kebenaran di dalam Tuhan. Nubuat mesianis ini adalah kabar gembira bagi bangsa Yahudi, sebab akan datang segera sosok yang membawa zaman baru bagi mereka, yakni zaman Allah yang meraja di dunia. Sementara itu pada bacaan kedua, Rasul Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus memberikan nasihat tentang perlunya kehadiran Roh Allah bagi orang-orang Kristen. Meskipun banyak orang telah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, perpecahan tetap saja sering merongrong kehidupan para pengikut Kristus. Maka dari itu, Paulus menekankan bahwa karena karunia Roh yang berasal dari Allah tidaklah memecah belah, tetapi justru membaharui hidup para pengikut Kristus menjadi satu kesatuan yang indah dan luhur. Saudaraku yang terkasih, perikop Injil yang hari ini kita renungkan mengisahkan tentang Yesus yang mengubah air menjadi anggur pada perjamuan nikah di Kana. Mujizat ini adalah tanda pertama yang dibuat oleh Yesus untuk menunjukkan bahwa zaman baru telah tiba. Mesias yang selama ini dinantikan kehadirannya telah hadir di dalam diri Yesus. Zaman Mesias ini tentu saja bukan seperti yang digambarkan orang-orang Yahudi tentang hadirnya sosok pahlawan perang yang akan melawan penjajahan bangsa Romawi. Perubahan air menjadi anggur yang dikisahkan oleh penginjil Yohanes adalah lambang hadirnya zaman baru lewat pengorbanan Kristus. Melalui Yesus, Allah telah menyatakan kegenapan dirinya kepada dunia, dan zaman baru pun dimulai, yakni zaman keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu biasa kedua ini, Tuhan telah menyapa kita lewat sabdanya yang kuat dan meneguhkan. Sapaan itu hendak menyadarkan kita bahwa sesulit apapun rintangan yang datang, Allah tetap setia berada di dekat kita. Sesulit dan seburuk apapun yang terjadi di masa lalu, hal itu bukanlah hambatan yang dapat menghalangi kita untuk mengenal belas kasih Allah. Yesus telah datang ke dunia untuk membawa semangat kasih yang membaharui. Bila demikian adanya, mengapa kita masih tinggal dalam kejayaan maupun keterpurukan di masa lalu? Lihatlah bahwa Yesus datang dan Ia sedang mengulurkan tangannya untuk menopang dan menemani kita. Pertanyaannya, maukah kita menggapai tangan itu dan berjalan bersamanya? Selamat bermenung. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur sebab Engkau telah mengutus putramu ke dunia untuk membawa zaman baru bagi kami. Semoga dengan merenungkan kembali misteri kasih-Mu yang dinyatakan dalam diri Yesus Kristus, kami pun memperoleh semangat baru untuk melanjutkan karya amal kasih kepada dunia.
Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.